warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeffrey Al-Ma'ruf selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPIT Al-Huswa Surabaya. Dalam hal ini mewakili segenap keluarga besar SMPIT Al-Huswa Surabaya mengajak kepada seluruh ayah bunda dan juga anak-anakku yang ada di rumah untuk menunaikan zakatnya di sekolah. SMPIT Al-Huswa Surabaya bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Infak sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional untuk menyalurkan keperluan zakat, infak, sedekah ayah bunda dan juga anak-anak yang ada di rumah kepada orang-orang yang berhak menerima. Insya Allah kami, tim dari sekolah, akan segera menginformasikan detail kegiatan ini kepada ayah bunda sekalian. Ayo, zakat di sekolah, kita sempurnakan ibadah Ramadan kita dengan zakat fitrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, yang terhormat Kepala SMPIT Al-Huswa Surabaya Ustadz Dimas Iqbal, yang kami hormati segenap asatid-asatidah serta siswa-siswi SMPIT Al-Huswa Surabaya yang Ustadz banggakan. Manusia memiliki 3 dimensi waktu. Yang pertama yakni masa lalu, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa yang akan datang. Masa lalu kita sebut, biasa sering kita dengar dengan kenangan indah, kenangan pahit. Sedangkan masa sekarang, masa yang saat ini kita lakukan. Dan masa yang akan datang, masa esok tentunya. Orang yang bijak akan mengambil pelajaran dari masa yang lalu dan memperbaikinya di masa yang saat ini agar menjadi insan yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, kita berada di 12 hari Ramadan. Tentunya sebentar lagi kita akan berbuka puasa ya. Dan Ustadz, mari kita berdoa bersama-sama semoga dari hari pertama hingga hari yang ke-12 ini semua amal kita dari sholat, mengaji, membaca Al-Quran, sedekah, apapun itu semoga dijadikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tidak akan bisa kembali lagi di masa-masa tahun yang lalu. Mungkin di tahun lalu kita, Ramadan yang tahun lalu, kita tarawih bolong-bolong, mengajinya kurang, tadarusnya kurang. Mari kita perbaiki hal tersebut, sholat tarawih, mengaji, membaca Al-Quran, tadarus, diperbaiki di saat ini. Agar kita menjadi insan yang lebih baik untuk esok yang akan datang. Karena ketika kita sudah tidak ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan, di riwayat lain idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalasin. Apabila manusia telah meninggal dunia atau anak Adam meninggal dunia, terputuslah semua perkara, terputuslah semua amalan-amalan yang biasa dilakukan kecuali 3 perkara, yakni shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah anak yang ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang
mendoakan kedua orang tuanya. Baik, yang pertama adalah sedekah jariyah. Jadi ketika roh dicabut oleh malaikat Israel, tinggallah raga ya. Kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Melakukan sholat sudah tidak bisa ketika roh sudah dicabut. Atau apalagi mengaji, tadarus sudah tidak bisa. Yang bisa terputus semua itu 3 perkara, kecuali 3 perkara sedekah jariyah. Mari kita di bulan Ramadan ini perbanyak sedekah. Sedekah sekecil apapun kita perbanyak. Yang penting menjadi amalan tiap hari kita untuk sedekah. Kita tidak punya uang bisa tersenyum. Itu bisa dinamakan sedekah yang paling kecil. Untuk sedekah jariyah, ketika kita punya uang 50.000, kita berikan Al-Quran, kita taruh di masjid-masjid, kita berikan kepada anak-anak penghafal Al-Quran, sehingga ketika sudah meninggal dunia, ketika Al-Quran tersebut tetap dibaca sama anak, sama seseorang yang membaca Al-Quran yang kita berikan sewaktu kita masih hidup, pahalanya itu tetap mengalir kepada kita. Itu untuk sedekah jariyah. Kemudian perkara yang kedua yakni ilmu yang bermanfaat. Tentunya siswa-siswi SMP ITI Al-Waswas Surabaya sudah pandai mengaji ya. Bahkan ada yang sampai 12 juz, 10 juz. Mari, apa yang didapat di sekolah, apa yang kita telah pelajari di sekolah, kita ajarkan kepada adik-adik kita. Supaya ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat, dan ketika sudah meninggal dunia, ilmu yang kita salurkan kepada adik-adik kita. Ini ustadz-ustadzah juga menyalurkan ilmu kepada kalian. Ketika ustadz-ustadzah sudah meninggal dunia nanti, insya Allah pahalanya tetap mengalir. Itu perkara yang kedua. Yang perkara yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh dan solehah selalu mendoakan kedua orang tuanya. Entah itu masih hidup atau lebih-lebih orang tua yang sudah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu membutuhkan doa-doa kita, orang-orang yang masih hidup. Kalian ini adalah aset bagi orang tua kalian. Kenapa kok aset, Ustaz? Ya, kalian dibiayai oleh kedua orang tua kalian. Ilmu itu yang kalian dapat, orang tua kalian juga akan mendapatkan pahala karena membiayai kalian sekolah. Tidak murah ya, sekolah itu sampai beberapa juta, masuknya berapa, itu ada catatan tersendiri. Kemudian dari Ustadz, kematian itu tidak memandang usia, entah itu muda, tua, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Maka dari itu, mari kita mulai dari saat ini, mulai dari hari ini, kita perbanyak sedekah, baca Al-Quran, kita pelajari ilmu-ilmu agama, dan kita ajarkan kepada adik-adik kita, serta mari kita perbanyak berdoa untuk kedua orang tua kita. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan mengena di hati kalian, tidak keluar, tidak masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Ambil hikmah dari apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.